ini pun saya terus belajar hal-hal yang baru. Yang mungkin orang lain malas untuk atau berhenti untuk belajar hal yang baru karena buang-buang waktu. Misalnya seperti itu. Untuk apa latusan udah. Iya. 10 tahun yang lalu aja udah di atas 200. 10 tahun yang lalu nih, berarti ya, dari ISBN-nya. Jadi artinya yang memang diterbitkan dengan ISBN itu sudah termasuk yang cetak ulang tapi dengan ISBN yang berbeda. Jadi kadang satu buku kan kemudian saya ubah, ada tambahan, ISBN-nya udah berbeda lagi. Tapi judulnya sama. Di STMIKakom itu selepas saya menjadi engineer di Jakarta. Jadi ketika saya pulang ke Jogja untuk memutuskan tidak di Jakarta lagi, saya bergabung dengan STMIKakom. Jadi dosen? Iya. Mantap. Dosen S2 ya Pak? S1. Oh S1 ya? Iya, dulu nggak ada S2. Oh berarti masih S1 semua? Masih S1, S1 dan D3 ya? Iya, betul. Oke, berarti... Selamat datang di podcast UTDI. Oke, teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di podcast UTDI. Di episode kali ini kita ada hal yang berbeda karena kemarin-kemarin kan belum ada yang sesuatu hal yang sudah bisa dicapai untuk sekarang ini. Nah, untuk kali ini kita kedatangan dengan senior kita. Wih, bisa dikatakan senior ya, Bapak. Oke, siapa lagi? Kalau tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Abdul Qadir. Selamat datang Bapak di podcast UTDI ini. Oke, selamat sore. Selamat sore. Oke, apa kabar ini Pak? Baik saja. Baik saja. Oke. Nah, untuk teman-teman semua yang misalkan mau penasaran dengan gimana sih latar belakangnya atau apakah ada yang beberapa sudah pernah kenal atau dengar seperti saya, cuman melihat bukunya, tahu tapi nggak tahu orangnya. Nah, sekarang adalah beliau yang ada di samping saya ini. Oke, jadi gini Bapak, mungkin untuk sekarang ini buku itu kan Bapak sebagai penulis nih. Nah, terus buku itu terkadang beberapa orang yang berminat nih untuk buku. Terutama Bapak kan sekarang menulis tentang teknologi nih. Entah dalam bahasa pemrograman, SQL gitu ya Pak. Nah, nggak takut dengan hal-hal digitalnya gitu Bapak? Contohnya misalkan kayak dibaca PDF mungkin, terus kayak di sini kan sekarang banyak nih AI, contohnya ChatGPT nih. Nah gitu, itu pernah kepikiran nggak sih Pak itu Pak? Iya. Sejak awal saya tidak pernah berpikir seperti itu karena saya memang punya suatu semangat. Terutama dalam hal menulis, karena menulis itu bagi saya hal yang menarik. Menulis itu adalah suatu proses pembelajaran sebenarnya. Jadi dengan motivasi saya menulis, itu otomatis saya akan belajar hal-hal yang baru. Tanpa menulis mungkin seperti orang lain akan berhenti belajar yang hal baru. Gitu. Itu motivasi saya. Jadi artinya bahwa menulis dan belajar itu adalah seperti suatu lingkaran yang tidak pernah terputus. Jadi menulis harus belajar motivasinya untuk dituangkan lagi, berbagi pengalaman kepada orang lain. Nah, jadi begitu seterusnya. Jadi tidak pernah berhenti sampai saat ini pun saya terus belajar hal-hal yang baru. Yang mungkin orang lain malas untuk atau berhenti untuk belajar hal yang baru karena buang-buang waktu. Misalnya seperti itu. Untuk apa lagi? Saya sudah usianya sudah cukuplah untuk belajar misalnya seperti itu. Bagi saya belajar tidak pernah berhenti. Oke, berarti belajar itu tidak mengenal usia ya Pak? Iya. Tempatnya gitu. Jadi contohnya itu kayak saya nih sebagai mahasiswa itu saya cuman belajar kuliah nyatet. Nah, dari catatan itu yang bisa jadi buku malahan ya Pak? Ya, justru itu yang menarik. Sejak saya SMP itu belajar untuk menulis. Motivasinya adalah bagaimana saya bisa memberikan sesuatu yang bagi orang lain itu belajarnya sulit, itu menjadi mudah. Nah, salah satu motivasi saya adalah saya ingin membuat buku. Gitu. Kalau zaman dulu mulai SMA, saya sudah mulai menulis buku tentang pelajaran fisika.
Malah Jadi fisika nih. iya bukan tentang ilmunya, Heeh. teorinya, tetapi bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oh, berarti lebih kayak rumusnya gitu ya. Iya, otomatis Versi rumusnya, terus Pak cara Kadir. menjawabnya dengan cepat, misalnya Ah, berdasarkan iya. pengalaman. Iya, dan Iya. membaca sejumlah buku. Oh, kalau baca buku ini kok kayaknya ada yang putus gitu loh, kok susah dipelajari gitu. Nah, terus saya berusaha bagaimana orang yang tidak tahu itu menjadi bisa Oh, dengan hanya membaca, nggak usah nanya orang lain. Nah, Oh, intinya iya. seperti buku itu kan intinya kan tidak perlu orang lain, cukup menghadap buku, dipelajari. Oh, ternyata begini ya, begini ya, begini ya. Oh, saya paham sekarang. Oke. Nah, itu intinya dari itu. Ya. Berarti menarik ya. Unik juga ya, Pak. Iya, unik juga. Jadi kebanyakan kan kayak penulis itu dia tuh hobi dengan membaca. Makanya dia pengen menulis, menuangkan kayak isi pikirannya gitu. Betul. Tapi kalau dari Pak Kadir sendiri sekarang ini dulunya malah lebih kepingin, oh ini nih ngasih tahu ke teman-teman semua ada nih cara yang mudah nih untuk menjawab pertanyaan, contohnya ya Pak. Iya. Jadi artinya kan kadang-kadang kan gini ya, saya setelah membaca itu kadang-kadang melihat gini, buku ini punya kelemahan, bagus, penulisnya juga orang bagus, tetapi ada suatu link yang terputus. Oh, Karena iya. tidak semua orang itu kan paham Ada tentang Mr. X sesuatu. gitu ya. Iya, artinya kan mungkin dia hanya punya dasar, di tengah-tengahnya masih kurang. Oh, iya. Tahu-tahu dia menjelaskan yang akhir. Nah, Oh, tengahnya ini oke. kan hilang. Nah, Ah. saya berusaha untuk membuat yang tengahnya ini juga perlu diperhatikan supaya bisa dipahami Oke. dengan dasar yang ada. Intinya seperti itu. Berarti lebih kayak jadi jembatan. Betul, Biar ya. rinci. Jadi belajar tuh nggak ngelompat, tapi Hmm. dia harus memahami. Oh, orang yang nggak tahu tuh ya kayak gini ini memang nggak benar-benar nggak tahu. Jadi jangan tiba-tiba menganggap oh semua orang sudah tahu gitu. jadi Ya, intinya seperti itu. Nggak pakai bahasa-bahasa yang tinggi. Betul, intinya seperti itu. Pakai bahasa-bahasa yang ya rakyat saja lah. Iya. Bahasa-bahasa yang mungkin pemula itu bisa paham gitu. Betul. Jadi ini berlawanan dengan orang dulu kan sering punya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Iya. Nah, kalau saya balik, kalau bisa mempermudah, kenapa mempersulit? Gitu. Iya, benar. Intinya seperti Benar. itu. Ya, dari dasar itulah malah justru buku-buku saya bisa diterima. Tapi berarti ini udah banyak banget ya Pak. Ini kemarin saya kan coba-coba udik-udik kan Pak Abdul Kadir gitu buku. Terus loh, ada 60-an nih. Ini 60-an yang saya temuin apa semuanya ini. Ya, saya sendiri sudah banyak yang buku-buku yang sudah hilang, artinya saya nggak punya lagi. Terutama buku yang udah lama dan mungkin udah nggak kepakai. Ya mungkin Iya. edisi pertama. Iya, betul itu. Jadi saya pernah menghitung itu ratusan udah. Iya. 10 tahun yang lalu aja udah di atas 200. 10 tahun yang lalu Iya. nih. Berarti Ya, dari ISBN ya. Ah. Jadi artinya yang memang diterbitkan dengan ISBN itu sudah termasuk yang cetak ulang tapi dengan ISBN yang berbeda. Iya. Jadi kadang satu buku kan kemudian saya ubah ada tambahan, ISBN-nya udah berbeda lagi. Tapi judulnya sama. Oh, Itu kadang-kadang sampai ada yang 5 kali. Oke. Dan seperti itu. Itu saya hitung 5 kali tetepan. Karena memang ISBN-nya berbeda dan isinya memang ya berbeda gitu. Ya. Tak kira cuman aplikasi yang ada pembaruan ya, Pak. Ada update. Ya. Ternyata buku juga bisa diupdate. Oh iya lah, karena buku itu kan juga kadang membicarakan hal-hal yang sudah kedaluarsa. Misalnya buku PHP saya dulu bicara tentang DBIS. Iya, oke. Nah yang terakhir sudah nggak ada. Saya buang karena udah nggak relevan dengan zaman pada saat buku terakhir itu saya tulis. Oke. Jadi sudah saya ganti dengan database yang lain. Oh, gitu. Jadi Kalau sekarang- ada yang beberapa bab yang otomatis berbeda isinya gitu. Jadi ada yang hilang, ada yang tambah, nah seperti itu. Lebih baru tahu saya Pak kalau misalkan buku itu bisa ada update-nya juga gitu. Iya, Saya jadi kirain dulu tuh misalkan ya Pak, misalkan saya nih nyetak buku ini des gitu, terus saya mau ada tambahan lagi misalkan ini PHP 5 lah gitu. Iya. Terus sekarang kan udah nggak dipakai nih Iya. PHP 5, ada PHP 8. Nah, terus saya mau pakai PHP 8 tuh saya buat buku baru. Belum tentu. Belum tentu. Karena mungkin buku yang lama ini masih bisa dipakai beberapa bab sama. Oh iya. Iya. Yang berbeda kan mungkin mungkin perintahnya ada yang sedikit berbeda. Iya, Nah seperti itu. segi perintah, Iya. Jadi iya. nggak perlu membuat yang baru total. Kan lebih cepat. Iya, benar. Iya. Jadi yang nggak pakai buang ganti yang baru itu lebih cepat. Iya. Tapi kalau buat buku baru kan otomatis
gagasannya sudah berbeda, tujuannya berbeda, seperti itu. Oh ya, saya ini menyambung, yang itu juga menarik. Kira-kira 15 tahun yang lalu, itu ada dari penerbit sebenarnya, karena itu teman dekat saya menanyakan, Pak, nggak takut suatu ketika nanti semua orang akan tidak membaca buku? Buku dalam arti buku yang tercetak, print, printed. Karena akan membaca yang model PDF. Iya. Saya bilang, menurut intuisi saya, itu buku printed, buku tercetak, itu tidak akan tergantikan dengan yang online. Iya sih. Dan yang menarik, penemuan terbaru, itu ternyata membaca buku yang printed, itu memberikan kenyamanan yang lebih tinggi daripada membaca secara PDF, online. Iya, ya, artinya yang digital, terdigitalisasi. Dan kemudian juga ya mungkin ini saya jawab pada saat sekarang kan buku PDF sudah banyak ya. Iya, Pak. Yang alhamdulillah ternyata buku PDF pun memberikan rezeki pada saya. Artinya yang versi digital pun juga laku dijual. Ya, jadi artinya jadi buku printed setelah sekian lama kemudian dia penerbit itu membuat yang versi online-nya, digitalnya, itu ternyata juga laku, gitu. Iya. Itu yang didigitalisasi itu yang lama atau yang baru? Yang lama, iya. Jadi yang kayak udah nggak diproduksi secara... Oh, enggak, masih. Printednya masih jalan. Printednya kadang masih dicetak ulang, karena memang saya mengatakan itu nggak perlu ada perubahan. Ya, tapi nanti kalau ada perubahan, mungkin saya malah tulis yang baru, buku yang lain, itu. Nah, itu kemudian dibuat versi yang digitalnya. Dan itu juga memberikan royalti yang lumayan juga. Gitu. Lumayan deh. Royalti. Bahkan ada penerbit yang dulu saya katakan, Mas, di tempat lain tuh saya bisa dapat uang dari yang versi digital loh. Dia bilang saya nggak berani seperti itu. Tapi saya lihat tahun ini ada perjanjian ke saya itu yang nanti akan didigitalkan juga. Gitu. Artinya tetap laku. Terus yang menarik lagi ChatGPT. Bahkan saya pernah ditawari sebuah software yang bisa digunakan untuk membuat buku dengan menggunakan ChatGPT. Jadi artinya saya tinggal bilang aja, saya mau buku yang isinya ini, agak detail gitu, dia bisa menghasilkan naskah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah tujuan saya kan tidak hanya sekedar membuat sebuah buku jadi. Kalau saya membuat buku berdasarkan ChatGPT, sudah bertentangan dengan motivasi saya awal. Motivasi saya awal kan belajar. Esensinya nggak dapat. Iya, belajar, kemudian berbagi, bisa dicetak, bisa dibagikan orang lain. Intinya seperti itu. Kalaupun tidak dicetak, karena beberapa tulisan saya itu, saya menulis terutama dalam bahasa Inggris itu tidak ditujukan untuk dicetak, Mas. Tapi justru memang saya sharekan gratis. Berarti kayak, oke ini catatan saya. Ya betul buku, kemudian saya digitalkan, udah saya berikan aja gitu. Oke. Iya. Keren juga, Pak. Di peringkat dunia, ya. Jadi artinya saya lihat juga ternyata banyak yang membaca dan saya cek bukan orang Indonesia otomatis yang membaca dari negara-negara Amerika, bahkan seperti itu kan ada statistiknya tuh saya lihat ternyata memang orang lain pun dari negara lain pun juga mau membaca tulisan saya gitu. Jadi artinya tulisan saya tidak hanya berlaku untuk di Indonesia gitu. Mantap. Intinya seperti itu. Sangat mancanegara banget nih. Udah lintas dunia deh bukunya ternyata ya, Pak. Oke, tapi gini, Pak. Untuk tadi itu berarti pertanyaan saya itu pertanyaan awal tapi multi ya, Pak. Iya. Malah kayak ya kan tadi pertanyaan tadi punya Bapak itu kayak teman saya udah ada yang nanyain tuh kebesaran PDF gitu. Tiba-tiba saya nanya juga sama, yang sama gitu dengan PDF juga. Nah, tapi ini Pak, untuk saat ini di UTD ini, kita tadi ngomongin buku, sekarang tak patahin nih Pak. Nah itu di UTD ini pernah kesini atau baru pertama kali atau kayak misalkan, oh saya tuh baru kenal atau udah kenal lama nih sama UTD ini. Kampus ini. Kalau UD-nya mungkin baru ya, tapi cikal bakal UD-nya nama yang lama itu SMI Akakom. Saya pernah bekerja di sini soalnya. Berapa ya? 6 tahunan mungkin. Sekitar 6 tahun saya di
Artinya setiap hari memang Hmm. memang datang ke sini ya. Berarti udah lama itu Pak, Iya. untuk yang di sini tuh. Saya Jadi dosen di STMK Akom itu selepas saya menjadi engineer di Jakarta. Jadi ketika saya pulang ke Jogja untuk memutuskan tidak di Jakarta lagi, saya bergabung dengan STMK Akom. Jadi dosen. Iya, Mantap. Dosen S2 ya Pak? S1. Oh, S1 ya? Iya, dulu Oh, nggak iya. ada S2. Oh berarti Iya. masih S1 semua. Masih S1, S1 iya. dan D3 ya? Iya, betul. Oke. Berarti jadi dosen di sini berarti udah mendunia banget deh kalau di UTD ini. Kakom lah, Kakom Ya dulu. sudah, Kakom artinya di- sudah terbiasa gitu. Iya. Iya. Nah, oh ke sana tuh ada inilah, ada toilet tuh. Oke, ke sana udah gak ada aja gitu Nggak loh, Pak. sekedar itu, Mas. Gimana Saya ya? dulu juga yang membangun software di sini. Wih. Awalnya saya. Ada software untuk akademis, Hmm. untuk perpustakaan, bahkan untuk presensi dengan digital. Dulu belum ada, Mas, orang jual produk yang sekarang dipakai itu ditempel di Fingerprint dinding. itu ya? Iya, saya impor dari Amerika, Mas. Saya pelajari sendiri softwarenya. Saya bangun untuk Akakom. Dan Akakom mungkin yang pertama kali menggunakan presensi dengan sidik jari dulu. Wih, mantap Ya, banget. dan softwarenya dibangun sendiri dengan menggunakan Delphi waktu itu. Dan Bapak sendiri yang membangun? Oh iya, saya pelajari sendiri. Ya. Saya kan udah terbiasa nangani hal itu. Bahkan dulu di sini ada mesin yang dipakai untuk mesin OCR, yang dipakai untuk itu loh, Mas. Kalau daftar itu kan sering pakai pensil 2B itu. Iya. Nah itu udah beli alatnya mungkin sekitar 2 tahun. Saya datang sini nggak pernah dipakai. Jadi suppliernya pun ternyata nggak punya softwarenya. Jadi sekedar modal itu. Saya melihat ini barang mahal, nggak bisa gitu. Udah saya pelajari sampai ada coding-coding yang itu saya pelajari sini. Oh, inputnya ini, outputnya gini. Akhirnya saya temukan decodernya itu. Saya buat decodernya jadinya. Mantap. Jadi malah Pernah seperti itu. Ya karena memang saya senang. sendiri ya, Pak? Iya seneng utak-atik barang gitu ya. Jadi tantangan bagi saya kalau ada barang kok nggak bisa dipakai. Gitu. Oh iya Pak, tapi ini pertanyaan saya nih Pak. Kalau di sini kan di kampus UTD ini dosen-dosennya ada beberapa yang emang alumni sini nih. Iya banyak dulu saya kan- kira sekarang. Iya. Nah dulu kan jadi dosen di sini nih. Ada nggak mahasiswa yang sekarang jadi dosen di sini Pak? Yang masih Bapak? Iya dulu iya di ada. sini? Yang salah satunya adalah Pak Badianto. Pak Badianto. Iya itu sampai sekarang saya masih berkomunikasi. Ya Pak Badi juga sekarang ngeluarin buku juga itu. Iya. Itu udah yang setahu saya itu 2 kalau nggak salah. Iya. Pas awal-awal semester itu terus kemarin ngeluarin lagi. Iya, saya masih ingat bukunya pertama itu YIY. Ya, itu yang membawa saya ke penerbit adalah saya. Oh, Saya kenalkan di sana ya. Saya kenalkan penerbit sampai akhirnya terbit ya. Iya. Iya Pak. Dan saya sempat mengoreksi, wah ini tulisannya susah dimengerti orang lain. berarti tidak semerta-merta. Mohon maaf ya Pak ini ya Pak. Berarti dosen itu buat buku ya tidak semerta-merta bisa semuanya langsung ACC nih. Gitu. Iya, intinya Juga ada revisinya intinya juga ya? saya selalu sering memberikan informasi bahwa kalau bisa itu berkolaborasi dalam membuat buku, termasuk dengan mahasiswa. Artinya gini, bukan mahasiswanya ikut membuat buku, bukan. Tetapi cobalah buat draft sebisa mungkin lah. Ya, karena yang namanya perfect itu nggak pernah ada. Iya. Ya, benar. saya kembali, buku pertama saya itu setelah terbit saya malu membacanya. Kenapa Iya, itu, Pak? ya karena buku kayak gini kok laku dijual. Akhirnya saya bilang ke penerbit, tolong dihentikan, saya ganti yang lebih baru. Tapi Dihentikan itu. awal pertama buku yang mohon maaf ya Pak, yang bikin malu itu masih ingat nggak judulnya? Iya, Pak? masih Pascal. Buku pertama di Indonesia tentang Pascal, saya kira. Itu Ya, pemrograman Pascal itu Berarti- saya yang menulis. apa ya? Tentang pembelajaran dasar atau apa? Dasar. Dasar Ya, Pascal. judulnya memang dasar pemrograman Pascal. Cuman Jadi betul- kenapa bikin malu itu loh Pak? Jadi malunya gini, tulisan itu kan saya tulis waktu mahasiswa, Mas. Heeh. Jadi saya ketika mahasiswa itu udah nggak bisa kuliah lagi karena semua mata kuliah di luar bidang saya sudah saya ambil. Itu masih punya waktu luang gitu loh. Nah, akhirnya saya menulis buku itu. Dan ternyata bisa diterima oleh penerbit. Gitu. Nah, tulisan itu kan namanya mahasiswa ya, nulis kan ala kadarnya gitu Yang kan penting ya. cuan. Yang penting jadi. Nggak mikirkan nggak cuan, mikir Mas. cuan. Nggak belum Yang penting kepikir. jadi dulu. Yang penting jadi membantu orang lain untuk belajar Pascal karena Wes. Pascal kan belum ada bukunya waktu itu.
Ya, jadi intinya seperti itu. Kemudian 3 tahun kemudian, ini yang menarik Mas. 3 tahun kemudian saya udah di Jakarta jadi engineer. Itu ketemu dosen saya, weh kamu dicari penerbit, kenapa? Itu ada uang royalti, nggak kamu ambil-ambil gitu, karena nggak punya alamat kontaknya. berarti dulu tuh malah nggak mikirin cuan nih. Enggak, waktu saya menyerahkan naskah itu kan alamatnya di kos saya Mas. Oh iya. Di Jogja, sementara saya udah di Jakarta. Jadi penerbitnya juga nggak tahu alamat saya di Jakarta. Oh iya. Karena nggak pernah kontak sama sekali gitu kan. Berarti dulu tuh kayak, oke, ini Pak ada misalkan nih. Ada naskah gitu kan. Saya penerbitnya nih. Dia penerbitnya. Terus Bapak yang dulu pas Bapak masih mahasiswa nih. Oke, ini ada naskah nih. Gitu. Oke, terus saya bilang, oke, tak terbitin lah gitu. Ya. Terus ya udah nih, udah. Ya udah saya nggak pernah kepikiran karena nggak pernah lihat ada tulisan buku saya itu di toko buku kan selama setahun. Kan penerbitan itu prosesnya lama juga. Oh iya. Iya 2 tahunan ya. 2 tahun mungkin udah baru masuk ke toko buku dan saya kan nggak pernah ngelihat lagi karena nggak kepikiran toh. Udah kerja berangkatnya jam 5, pulang jam 8 malam itu kan udah nggak kepikiran ada buku itu kan. Nah, tiba-tiba saya pulang ke Jogja. Iya. Ke kampus itu diberitahu gitu. Oh, buku saya udah terbit berarti itu. Wah, saya mulai suka gitu. Mulai oke cuan. Ternyata ada uangnya gitu. Masa sih pas pertama kali yang penting cuan, enggak yang penting jadi. Oh. Berarti belum tahu dia kalau ada cuan di berarti. Ya karena motivasi saya kan memang bukan mencari uangnya, hanya ingin berbagi saja. Tapi dulu gini nggak sih Pak, apa untuk kalau misalnya mahasiswa buat buku itu bisa kayak, kalau sekarang kan mungkin bisa jadi pengganti skripsi gitu kan, ada yang dari magang, ada apa gitu. Kalau dulu nggak ada. Kalau misalnya lulus ya harus skripsi gitu. Saya nulis buku malah diragukan kok. Well. Ya, sebenarnya saya punya naskah. Bapak itu mahasiswa? Iya. Bukan dosen? Bukan. Ketika saya mau pulang, Pak, bener Bapak bukan dosen? Bukan, saya lulus, saya bilang gitu. itu di kampus apa di penerbit? Oh, okay. Iya, di penerbitnya. Tapi kalau kampus sendiri itu tahu nggak sih Pak dulu Pak? Oh tahu. Karena kan saya memang nggak punya komputer ya, yang itu komputer mahal lah yang maksudnya. Iyalah. IBM, Apple itu kalau boleh tahu umur tahun-tahun berapa itu Pak? Karena Pak? Itu pas awal-awal jadi mahasiswa buat buku itu. 84. 80, oke. Saya kan masuknya tahun 80. Masih gede gitu ya Pak? Komputernya Pak? Ya. Gede ya? Ya gede tebel. Sekarang yang desktop yang besar ya, bukan yang kecil ya. Masih ukuran itu. Tapi kan hard disknya kecil. Iya. 40 MB kan. Disketnya kecil sekali jadi ya. Iya, itu rebutan orang ya. Berarti malah di lab dulunya. Udah buat-buat tiap malam kan. Pagi kan dipakai untuk praktikum. Iya. Jadi kalau malam biasanya sambil mengerjakan skripsi itu, ngetes program kan belajar baru, prolog gitu. Tadi saya cerita ya sambil kalau udah bosen gitu. Ya benar, ngetik. Dan dosen saya tahu dan tidak melarang, itu malah lebih motivasi. Nulis apa itu? Nulis buku Pak. Mau diterbitkan? Iya. Ya udah aja, diam aja, ya udah teruskan aja gitu. Iya. Jadi kalau dosen sendiri kadang juga ya masih mikir 2 kali untuk buat buku kan Pak, pas atau zaman-zaman itu. Iya, proses buat buku itu berat Mas, saya akui berat. Kalau nggak ada motivasi yang kuat, nggak akan pernah jadi. Karena saya motivasinya kan memang dari SMP tadi mulai belajar menulis, dari dulu ya. SMA mulai sudah menulis pakai tangan gitu, jawaban-jawaban dari soal-soal fisika seperti itu. Jadi motivasinya kan kalau saya kan yang penting bisa bantu orang lain gitu. Oke. Itu yang kuat. Tapi kalau nggak punya motivasi seperti itu ya ngapain? Saya buat buku ngabisin waktu. Barangkali seperti itu. Ya sih kadang juga ngantuk. Menghasilkan uang mungkin kan seperti itu. Tapi ini Pak, untuk pada saat setelah lulus terus di Jakarta tadi itu, nah itu berarti ada sesi jeda tidak berpikiran membuat buku ya? Atau emang justru udah? Ini yang menarik, saya belum cerita tadi. Iya. Ini saya tulis tadi saya sudah nggak ingat. Ya. Terus saya waktu jadi engineer kan belajar kebetulan menangani dulu ada namanya sistem operasi unit. Pernah dengar nggak?
Belum. Nah, itu Belum, cikal belum, bakalnya Linux. Oh, Linux itu berdasarkan oke. Unix. Nah, Ah. saya kebetulan menangani proyek-proyek di pemerintah seluruh Indonesia menggunakan sistem operasi Unix. Jadi di perusahaan namanya Fujitsu, Hmm. perusahaan itu kan berusaha untuk menjual produk ini ke instansi dari pemerintah. Iya. Nah, kemudian kan yang digunakan Unix. Nah, saya waktu itu berpikir, ini bakal akan banyak orang yang perlu belajar Unix setelah hardware-nya ini dijual. Iya sih benar ya. Ya, karena hardware-nya bukan dari perusahaan saya bekerja, tapi juga ada vendor-vendor lain. Hmm. Itu kan vendor kan nanti Dan itu tidak dimonopoli, Mas, artinya kan oh yang ini jual ke sana, yang ini Iya, iya, kan udah iya. bagi-bagi lah. Gitu. Iya, udah. Seperti itulah. udah ada jatahnya mungkin ya, Pak. Betul. Udah ada Saya sudah bisa jatahnya melihat peluang. pasarnya. Peluang dalam arti nanti kalau tidak ada buku dan hanya berbasis bahasa Inggris, sementara bahasa Inggris kan impor masih jarang sekali, harga Iya. sangat tinggi, walaupun di Jakarta mungkin ada yang jual. Nah, saya berusaha untuk menulis buku pada saat itu. Versi bahasa Indonesia nih. Versi bahasa Indonesia unik, Heeh. ya namanya itu. Kemudian selain itu saya juga menulis Pascal yang versi baru dari saat itu. Oh, oke. Berarti yang tadi yang pertama itu Udah angkat di Udah- di Jogja itu. udah nggak tahu tuh. Udah nggak ingat. Udah nggak ingat. Saya Buat kirim lagi ke Pascal. kelompoknya Gramedia. Heeh. 2 buku itu. Ternyata diterbitkan. Oke, ACC Ya. semua. Udah terbit. Udah terbit. Dan salah satu buku yang disebut Pascal itu, saya masih ingat betul, diiklankan di Kompas hampir setiap hari. Ternyata boom, Mas. Booming gitu. Iya. Jadi dalam waktu singkat cetak ulang lagi. Nah, berkat itulah nama saya mulai Naik nih. diperhitungkan. Heeh. Iya, karena kan biasalah ya, namanya iklan kan. Iya, Pak. Satu-satunya buku diiklankan di Kompas. Kompas kan harian yang pada saat itu sangat terkenal Hmm, gitu. Itu Dan zaman-zaman menyeluruh itu ke Kompas sih. Indonesia, betul ya. Nah, nama saya mulai diperhitungkan. Ya. Kebetulan saya nggak sengaja pergi ke Gramedia pada hari Minggu, itu ada orang membuka buku itu, gitu ya. Ini pengalaman yang menarik sekali. Yang Gimana Pak itu? membuat motivasi saya itu berlipat-lipat meningkat. Ternyata dia bilang, ini loh bukunya bagus sekali. Saya rekomendasikan kalau kamu mau belajar Pascal pakai buku ini. Saya di sebelahnya tuh, bayangkan lah. Dan dia nggak tahu ya, Pak. Nggak tahu, iya. Kan zaman itu nggak ada potret, nggak ada apa. Iya, gitu, itu iya. berarti dulu tuh kalau buku itu kan kalau sekarang buku kadang ada yang misalkan penulis belakang itu ada Iya, Mas, fotonya dulu gitu. ada. Kalau dulu nggak ada. Iya, nggak Cuma ada. nama aja, Pak. Foto itu saya masih ingat, biasanya dipajang kalau udah terkenal. Oh, oke. Kan untuk anu tuh, ya, supaya bisa dijual. Hmm. Loh, ini loh, penulisnya itu terkenal, Iya. wajahnya ini, itu. Lah saya kan, apalah saya gitu. Iya, Seperti itu. merendah untuk meroket. Ya, tapi dari situ Mas, saya motivasinya saya berlipat-lipat. Jadi meskipun saya bekerja pada saat itu kan saya bekerja sebagai engineer gitu ya. Hmm. Itu saya berusaha untuk menulis banyak topik yang memang itu digunakan di pekerjaan saya. Oh, oke. Ya, Berarti jadi misalnya tadi unik. iya saya unik jadi tadi unik. itu. Kalau Pascal itu memang saya seneng aja gitu ya. Hmm. Jadi itu Baca dipakai, favorit dan lah. mulai dipakai. Memang dulu yang namanya Pascal itu dianggap yang bahasa yang Favorit banget. sophisticated gitu. Wah. Dibandingkan basic. Iya, iya, iya. Karena basic itu kalau orang sekarang bilang lemot. Visual Basic itu Oh, bukan. belum ada. Belum ada. Yang Basic. Kalau interpreter. setahu saya Visual Basic. Interpreter itu saya berikan gambaran. Oke, Saya gimana, Pak? punya teman yang tugas akhir. Hmm? Itu kan tiap malam kan ada beberapa orang yang di lab itu. Ya. Itu ada kakak angkatan saya yang membuat pakai Basic. Karena dia interpreter, begitu salah tulis print kurang T, udah jalan 1 hari gitu, pas ketemu print yang kurang T itu langsung berhenti. Anda bisa bayangkan gitu. Udah nunggu. 1 hari gitu. Saya beritu, Mas, tadi programnya ketemu siangnya gitu kan. Nah, Programnya berarti iya saya sudah ke lab tadi. Ngulang lagi. berarti Itu. ke running tuh nggak secepat sekarang ya, Pak? Interpreter dia. Oh, Jadi iya. interpreter, jadi kalau ketemu perintah dicek, kalau begitu salah berhenti dah. Kalau Pascal enggak, Pascal kan salah tulis ya udah nggak mau jalan, udah sampai betul-betul ya itu model-model bahasa sekarang lah gitu. Hmm. Tapi jangan bayangkan seperti Python. Basic itu kayak Python. Python kan begitu salah langsung berhenti.
Iya. nggak digumpal. Ya kayak gitu itu gambarannya. Oke. Jadi itu kayak bahasa ajaib gitu ya. Bahasa ajaib. Dianggapnya pada saat itu. Karena cepat. Dia favorit Iya, dia, iya, banyak iya, yang iya. tahu Ya, juga. makanya itu pada saat itu eh, saya artinya merasa bahwa ini berguna untuk mahasiswa. Walaupun saya tidak sebagai dosen. Tapi di samping itu tadi unik itu kan nggak ada hubungannya Iya, dengan kampus. tapi Kampus belum ada yang pernah menggunakan unik. tapi kan kalau pas itu Bapak kayak ada visionernya gitu kan, kayak Oh iya, tiba-tiba, iya. ini Iya. dijual pasti bakalan ada yang niru, mungkin bukan Artinya niru orang tapi butuh yang untuk make, belajar. oh, Iya, yang make untuk gitu loh. belajar supaya cepat gitu loh. Yang make pasti Iya. ada yang make. Kalau ada yang dijual pasti ada yang make. Iya. Kobol misalnya. Ya. Itu karena saya waktu bekerja di Astra itu menggunakan kobol. Ya. Karena waktu saya pulang buku kobol saya malah dipakai dosen di sini. Mantap banget itu. Oh ini buku. Dan dia nggak tahu kalau itu tulisan saya. Siapa Pak? Itu yang pakai siapa, dosen siapa? Mari kita sebut. Dan buku Pascal itu juga ternyata dipakai di sini Mas saat itu. Iya. Oh berarti masih zaman dulu ya Pak? Iya, ya itu waktu saya jadi engineer. Kan saya jadi engineer terus baru pulang jadi dosen. Oh oke. Berarti tapi gini, dari engineer ke dosen lebih enak mana nih Pak? Kenapa? Lebih enak mana nih? Untuk mungkin beda, di lingkungan beda, atau ya, artinya memang plus minusnya lah, mungkin Pak. Apa namanya audiennya beda. Iya benar nih. Artinya beda ya. Lingkungannya Nggak bisa di compare. Compare, iya. Masing-masing punya plus minus sendiri-sendiri ya. Iya. Tapi dulu tuh berarti apa ya? Kerjaan engineer itu masih S1-nya itu ya, Pak? Iya. Terus yang dosen itu masih S1 atau S2? Kalau dulu kan S1 masih bisa jadi dosen ya? Iya, masih boleh. Memang belum ada aturan pada saat itu. Berarti pulang ke kampung halaman atau gimana nih, Pak? Kalau pas jadi kampung halaman saya nggak di sini. Ya, kampung halamannya mana nih? Dari tadi itu ngomongin kita ngomongin buku gitu. Udah Pak lalang kayak kelahiran Kudus. Tapi kecil di Semarang, kemudian remaja di Kudus lagi. Oke. Terus kuliah di Jogja. Terus baru kuliah di Jogja, iya. Kerja di Jakarta. Kerjanya pernah di Semarang sebentar. Iya. Berarti udah terbiasa dengan merantau nih. Iya. Udah terbiasa dengan merantau nih ceritanya gitu dulunya. Iya. Tak kirain malah apa ya? Balik ke Jogja itu biasanya kan kalau misalkan merantau pulang lagi ke Jogja gitu. Tapi ternyata Jogja juga punya cerita dari perkuliahan. Iya. Dapat kerjaan juga jadi dosen itu tadi. Sampai hanya menetap di sini betul-betul menetap. Sekarang menetap di sini. Iya. Beneran. Jogjanyal berarti, Pak. Oke. Berarti udah lama nih Pak di Jogja ini? Atau pas setelah jadi dosen itu? Iya, semenjak saya bekerja di Akakom, itu saya di Jogja. Oke, berarti meskipun saya masih sering bekerja di kota lain. Oh iya. Tapi udah punya rumah di sini. Tempat tinggal lah. Tempat tinggal di sini gitu. Saya waktu di Akakom itu hanya 3 hari, Mas. 3 hari di Jakarta. Jadi engineer-nya lagi. Berarti balik lagi malah diperbolehkan. Bahkan setelah itu saya malah sering membawa mahasiswa. Ada kerjaan di Jakarta, proyek saya bawa. Tapi itu belum termasuk magang ya? Itu maksudnya yang membawa mahasiswa itu untuk pure kerja atau magang gitu? Bukan magang, kerja. Kerja berarti? Iya. Pure kerja ya? Dibayar sebagai pekerja, bukan sebagai orang magang. Bukan, maksudnya bukan untuk menunjang perkuliahan gitu? Bukan, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya malahan ya? Tapi dia statusnya masih mahasiswa. Iya. Cuman mungkin udah tinggal skripsi, gitu kan, jadi nggak perlu semester 8, semester akhir-akhir. Sana cari kos-kosan di sana. Mantap. 2 bulan selesai. Orang dalam. Ya sekaligus memberikan Iya benar Pak. Pembelajaran. Ya. Soalnya yang terkadang mahasiswa itu butuhnya itu
adalah realitanya di dalam pekerjaan. Ya, intinya kan Butuh sebenarnya pengalamannya gitu. saya sering mengatakan bahwa apa yang kamu pelajari di kampus itu akan berbeda jauh dengan di dunia pekerjaan. Kadang-kadang nggak ada gunanya. Yang berguna adalah pada saat Anda belajar logika. Iya, benar. Intinya seperti itu. Jadi misalnya, oh kamu udah jagoan Pascal, nggak ada yang pakai Pascal di tempat kerja mungkin gitu. Iya. Saya pakai COBOL itu, belajar sendiri lagi. Tapi Juga secara logikanya, Iya, algoritmanya sudah itu belajar tentang sama. logika gitu kan. Sehingga kalau ada masalah, namanya bahasa itu kan hanya alat toh, gitu. Ya, jadi intinya sama aja. Iya. Iya. Cuman apa ya di penulisannya mungkin ya yang Iya. beda ya, Pak. Toh perintahnya juga mirip-mirip. Iya. Nanti print di sana write. Kayak gitu kan. Iya. Iya. Di sini Kan intinya di sini sama, pakai gitu. titik koma paling terakhir, Iya. di sini enggak ya. Iya, intinya seperti itu. Tapi justru itu yang dulu saya alami, artinya memang sulit ya pada saat mahasiswa belajar seperti itu, mempelajari bahasa-bahasa baru. Tapi itu justru menurut saya itu yang mendewasakan saya. Iya. Jadi kalau ada bahasa baru, saya pelajari esensinya bahasa itu apa. Mungkin saya mengorbankan waktu 2 minggu, 3 minggu. Setelah itu saya sudah bisa menguasai lagi. Oke. Iya, bukan barang baru lagi. Gitu. Jadi esensinya udah ketangkep. Gitu. Intinya seperti itu. Sama aja waktu saya belajar PHP itu kan pada saya jadi dosen baru. Gitu. PHP itu baru. Tapi saya lihat baritanya kok mirip C. Itu saya pelajari semua esensinya. Wah, hampir semua mirip C. Yang beda hanya library-nya. Ya udah, setelah itu udah langsung bisa gitu. Masih tinggal merem. Ya artinya tinggal ini ulang library-nya ini, library-nya ini ya gitu aja. Gitu. Dan yang lain prinsipnya sama aja. Gitu. Ya, mungkin ini ya Pak, apa untuk teman-teman mahasiswa juga ada pesan nggak Pak? Kalau misalkan teman-teman tuh ada yang pengen, wah kayaknya saya juga menulis nih, cuman kalau nulis novel mungkin sulit gitu, kalau pengen nulis sesuatu hal tentang teknologi, tentang kampus atau perkuliahan lah, maksudnya dalam hal bahasa pemrograman atau apa, supaya nanti bisa saja kalau seperti Bapak tadi itu, kalau diterbitkan bisa jadi pengganti skripsi nih mungkin ya, kalau bisa nih, kalau misalkan ada kebijakan baru nih, nah itu ada saran nggak Pak? Tips and triknya untuk misalkan? Sebenarnya yang terpenting gini, pada saat menjadi mahasiswa itu belajar itu yang bersungguh-sungguh dalam menangkap esensi. Jadi kalau kita belajar tentang dunia pemrograman ya intinya tangkaplah esensi pemrograman itu seperti apa. Kalau itu sudah tertangkap ya, itu ada baiknya untuk memperkuat lebih lanjut itu bisa dengan cara menulis. Jadi artinya pengalaman selama belajar itu bisa dituangkan menjadi tulisan. Tidak harus jadi buku. Ya mas sekarang lebih enak mas daripada dulu mas. Ya sih. Zaman dulu nggak ada internet, nggak mungkin kita menuangkan tulisan apa namanya ke suatu media, ya, ke media digital yang media digital itu nggak mungkin. Yang bisa luas gitu ya Pak. Kalau dulu zaman saya ingin nulis tentang sesuatu ya saya kirimkan ke koran, seperti itu sulit memang, ya. Tapi yang sekarang itu mudah. Sekarang salah satu contoh yang mungkin saya tunjukkan untuk memberikan motivasi seperti medium.com adalah suatu media yang bisa digunakan untuk belajar menulis. Itu kan apapun tulisan yang Anda buat intinya seperti itu jangan takut dikritik orang lain. Oke. Yang penting jangan takut dikritik. Jangan takut dikritik. Udah kirimkan aja. Ya. Nanti pasti ada yang respon. Yang respon itu ada yang positif, ada yang negatif nggak usah dianggap hati. Tapi mungkin itu sebagai suatu motivasi untuk kita semakin meningkatkan dalam menulis, dalam memahami sesuatu supaya lebih detail dan sebagainya. Itu saya kira yang penting. Ya, jadi jangan pikirkan uang, misalnya seperti itu. Ya, karena kalau nanti yang diberikan menulis adalah untuk mencari uang, ternyata nggak laku. Stres. Bukan stres, berhenti. Oke. Berarti malah ada motivasi untuk menulis lagi. Berarti malah kayak coba-coba doang ya, Pak? Oh iya, sebenarnya kan itu pembelajaran toh. Namanya pelajaran kan coba-coba. Iya. Ya udah saya punya pengalaman nguji software kayak gini. Ya udah muat aja. Orang lain mungkin yang baca
akan tetap berguna karena saya juga mengalami hal yang seperti itu. Saya belum paham apa-apa. Jadi kalau ngomong tentang ini saya nggak paham gitu. Nah, ini pakai bahasa yang istilahnya bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Walaupun nanti orang lain akan menertawakan. Saya masih ingat Mas buku saya, itu ketika saya membuat, ada teman saya yang penasaran. Dan teman saya itu adalah orang yang paling saya bilang yang paling pintar. Gitu. Apa komentarnya setelah baca? Saya ingin tahu, kayak apa yang kamu tulis? Buku untuk orang ideal. Komentar dia. Anda bisa merasakan? Yes. Kira-kira? langsung mak. Tapi saya tidak sakit hati, karena saya sudah punya prinsip. Saya jawabnya memang ini untuk orang bodoh, yang nggak ngerti gitu. Iya. Jadi memang motivasi saya adalah seperti itu. Dan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu? Buku-buku bahasa Inggris judulnya untuk idiot. Iya, benar. Ingat nggak? Iya. Ada judul-judul yang for idiot atau idiot apa gitu seperti itu. Kalau nggak bersikap bodoh amat untuk apa gitu kan ada. Artinya itu bahasa Inggris loh yang bahasa Inggris. Artinya memang ya itu yang dirasakan oleh para pembelajar yang nggak ngerti apa-apa, para pembelajar pemula. Terkadang ya, malah. Misalnya mau program Python, dia nggak ngerti apa-apa. Saya nggak pernah mau program. Kan Anda nggak bisa program itu. Udah kok kayak basic, ya nggak bisa Anda mengatakan seperti itu. Ya toh? Ya udah. Bagaimana belajar Python dengan cara yang memang orang nggak ngerti gitu. Ya itu bagi orang yang pintar nganggap ini buku untuk idiot. Tulisan untuk orang yang orang bodoh. Jadi nggak usah dipikirkan. Karena kalau itu dipikirkan membuat motivasi kita surut. Oh iya sih benar ya Pak. Iya, ya pokoknya intinya yang namanya belajar, saya punya pengalaman. Oh ini ternyata kalau ini jadinya kayak gini, kalau ini jadi kayak gini, udah tulis aja gitu. Oke. Iya. Masalah dibaca orang lain atau enggak itu urusan lain lah. Gitu. Yang penting Anda sudah belajar untuk menulis. Ya, karena semua orang saya kira seperti itu. Seperti saya tadi itu saya bilang. Saya malu. Iya. Jadi sampai dibilang bukan dosen, beneran bukan dosen. Nah terus ini Pak, boleh share nggak sih Pak untuk pengalamannya mungkin ada teman-teman nih yang pengen menulis tentang IT, tentang teknologi, terus nggak tahu nih gimana cara untuk berhubungan dengan penerbit atau gimana setelah menulis tuh siapa sih yang mengkoreksi gitu kan harus beberapa kan kalau buku itu harus ada yang dikoreksi gitu kan Pak. Nah, itu siapa yang mengkoreksi terus gimana cara berkomunikasi dengan penerbit itu gimana Pak? Kalau langkah berikutnya kalau mau serius artinya mau menerbitkan jadi buku itu salah satu cara yang paling mudah dilakukan adalah kolaborasi dengan sesama rekan. Artinya Anda menulis sudah jadi draft, berikan aja ke teman Anda. Menurut Anda gimana ini? Artinya kalau dengan pola seperti itu kira-kira orang yang nggak paham bisa paham nggak? Oh, berarti review dengan orang terdekat dulu. Iya. Oke. Iya. Karena kan nggak perlu bayar Mas. Iya benar sih Pak. Yang mungkin yang mereview ini juga belajar dari situ. Iya. Iya toh? Artinya ini kurang ini. Berarti dia bisa menangkap kalau nanti Anda membuat ya jangan seperti itu. Dan intinya seperti itu sama pembelajaran gitu. Iya, benar ya. Iya toh, sama-sama untung Anda mendapat koreksi gratis. Iya toh. Sebelum jatuh ke orang yang lain gitu kan. Iya toh. Yang ngoreksi juga belajar sesuatu hal yang baru. Paling ya dengan nih kopi. Nah, itu lebih baik lagi. Gitu ya. Biasa ini baca, gitu ya. Ini baca, ya, ini kopi. Gitu. Itu akan lebih baik lagi. Nah, kemudian nanti kalau sudah dikatakanlah mungkin kalau mahasiswa ya, siapa tahu ada dosen yang mau. Oke, berarti kolaborasi. Walaupun nggak dikoreksi seluruhnya, tapi kira-kira memberikan masukan. Ya, saya pun kalau ngoreksi nggak seluruhnya. Saya tangkap hanya poinnya dulu. Saya pernah cerita itu ya. Jadi apa namanya ya ini kesalahannya tuh cara nulisnya tuh ini. Yang lain banyak kayak gitu polanya itu tolong diubah sama seperti itu. Dan itu aja. Otomatis akan juga belajar. Oke, berarti setelah dikoreksi oleh beberapa orang, setelah itu kalau ke penerbitnya gitu gimana? Ya coba aja nekat Mas. Modalnya tuh nekat pokoknya. Semua itu nekat. Jangan merasa waduh saya minder ada orang yang sudah nulis top yang nulis profesor lagi misalnya gitu. Ya, misalnya seperti itu nggak perlu. Justru peluang itu datang sekarang dari orang-orang yang tidak terduga. Gitu. Berarti kalau sekarang itu kita kontaknya lewat misalkan contohnya lewat email atau datang langsung ke kantornya gitu Pak? Biasanya kalau sekarang
itu penerbit bisa dihubungi, terus kemudian saya mau punya tulisan tentang ini, terus dia biasanya akan memberikan draft tentang tidak tulisannya loh Mas, tetapi tentang topiknya apa, Iya, oke. untuk siapa, Ya. kira-kira Ya, seperti itu. garis besarnya mungkin ya, Iya, Pak? garis Iya, besarnya. garis besarnya. Jadi ditujukan untuk siapa, terus saingannya ada nggak yang Oh, menulis topik iya, seperti iya. itu, terus kenapa Anda menulis, apakah memang lebih dari pesaing Anda, kira-kira Lu seperti itu. hampir sama kayak skripsi bab 1 ya, Pak? Iya, tapi Iya. kan pendek-pendek. Iya, iya, kayak Ya, sinopsisnya justru aja itu lah. Makanya Anda harus pintar istilahnya menjual diri, dalam arti Mm. walaupun belum jadi loh Mas ya, Iya. misalnya saya akan lebih bagus daripada pengarang ini karena sudah saya baca pengarang ini misalnya tidak membahas topik ini, tapi saya justru membahas topik ini. Oke. Kayak gitu. Jadi orang nanti yang membaca itu dari penerbitnya, oh iya ini berarti memang beda. Oke. Gitu ya. Saya berikan satu contoh, buku saya namanya Logika Pemrograman Python. Buku itu sudah dicetak ulang. Tetapi ada pemula yang menulis dengan judul yang sama. Cuman konteksnya ditulisi apa ya? Bahasa modern atau apa. Oh, Terus oke. isinya dibuat berbeda dengan yang saya tulis. Jadi artinya yang sudah saya tulis itu dia hanya menulis sedikit mungkin. Yang tidak saya tulis dia buat yang lebih banyak, menonjolkan topik baru. Oke, ATM ya berarti ya? Dan ternyata bisa diterima penerbit. Oh, iya. Gitu. Ya, jadi belum tentu bahwa kita yang di belakang ya itu lalu tidak bisa diterima gara-gara ada orang lain yang sudah menulis. Oke. Justru semangat kita adalah bagaimana cara membuat tulisan yang berbeda. Wah, oke. Siap. Nah, itu. Jadi, Itu los. itu yang terpenting. Iya. Ya. Jadi kan kalau berbeda kan orang akan mempertimbangkan, Iya, tidak benar. melihat Anda siapa, Hmm. tapi tulisan Anda ini layak untuk dijual. Oke. Kalau penerbit kan mesti lalu yang dipikirkan adalah laku dijual. Kapan nerbit kayak laku nggak ya, laku Ya, nggak kalau ya? nggak laku, ngapain dia terbitkan? Iya. Buang-buang uang. Bener sih. Iya, seperti itu. Makanya salah satu strateginya adalah bagaimana membuat sesuatu yang berbeda. Oke. Membuat sesuatu yang berbeda, pede dengan karya Wah, kita. PJ harus nih. Dan yang kedua, secara tidak langsung kita harus membuat sinopsis yang tadi itu. Oh iya, Ya, garis sekarang besarnya penerbit itu- seperti itu. Hmm. Beda zaman saya. Iya. Kalau zaman saya naskah total yang diberikan. Iya. Sekarang sinopsis, mungkin ya sinopsis ya kalau misalnya di Lebih cenderung ke sinopsis. No. Iya. novel atau apa gitu. Nah, gitu. Tapi gini, Pak. Pernah kepikiran mau ke novel percintaan, Pak? Iya. Saya justru menulis awalnya dari novel. Oh, Iya. novel percintaan. Iya, contoh namanya remaja kan seperti itu. Tapi susah ya. Oke. Susahnya itu kadang-kadang gini, terbentur pada ide. Tokohnya meninggal. Aduh. Udah tulis, wah sayang sekali kalau meninggal gini. Aduh. Akhirnya nggak jadi lah. Iya, tulisan itu Bener. saya buang. Dilema. Gitu ya. Dilema. Iya. Jadi ada suatu pertentangan batin yang nggak puas. Iya. Kayaknya. Iya. Mending teknologi aja lah, Pak, yang pasti ya, Pak. Oke, teman-teman semua, terima kasih telah mendengarkan podcast UTDI pada episode kali ini. Terima kasih untuk Pak Kadir telah datang. Kita tutup dengan novel itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah.